Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 penanganan hasil perairan akan bahas mengenai video penanganan pada lobster. Aku, Aulia Rizkytama Prasetyawan, NIM C3490011. Perkenalkan, nama saya Budiono Jayputra dengan NIM C3419012. Perkenalkan, nama saya Dinasya Ramadan, NIM C3419014. Saya ada Ivan Zarfatan, NIM C3419015. Hai, perkenalkan nama aku Dila, NIM C316. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian nih bagaimana cara penanganan pada lobster. Krustase ini merupakan salah satu kelompok subfilum terbesar yaitu dalam filum Arthropoda, yaitu organisme dengan alat gerak bersendi. Nah, klasifikasi krustase ini yaitu berdasarkan bentuk, cara hidupnya dan habitatnya itu ada namanya ordo Decapoda yang mana memiliki 2 subordo, Natantia dan Reptantia. Nah, lobster ini termasuk ke dalam subordo Reptantia. Krustase ini biasanya hidup di tepi danau, sungai, estuari, dan biasa ini menjadi makanan ikan. Kalian tahu gak sih kalau lobster ini merupakan salah satu spesies ekonomis penting loh, dan juga menjadi komoditas ekspor. Nah, lobster ini menjadi bahan utama nelayan untuk penangkapannya karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Salah satu cara penanganan lobster yaitu dengan cara pembukuan. Nah, kalau begitu kita simak video selengkapnya ya teman-teman. Lobster, secara umum lobster termasuk jenis krustasea yang dijumpai memiliki kulit keras dan tebal yang berfungsi untuk menjaga organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Bagian kepala ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil, dan bagian depan kepala disebut sebagai rostrum yang berbentuk meruncing. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang ruas abdomen yang ujungnya berduri tajam dan kuat. Berdasarkan data statistik KKP, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021, khususnya pada bidang udang dan lobster, mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini terjadi karena salah satu penyebabnya adalah pandemi corona yang terjadi saat ini. Pandemi ini menyebabkan lumpuhnya sektor perikanan sehingga berdampak pada nilai ekspor hasil perikanan Indonesia. Cara penanganan lobster pasca panen dilakukan dengan pencucian lobster pada air mengalir yang terdapat dalam bak penampungan selama 24 jam. Nah, pencucian tersebut berguna untuk menghilangkan kotoran yang terdapat dalam karapas si lobster, karena ketika karapas lobster itu terdapat kotoran akan menginfeksi insangnya. Nah, itu akan menurunkan mutu si lobster tersebut. Kemudian, lobster yang sudah dicuci maka akan disortasi atau dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Semakin besar ukuran lobster, maka harganya akan semakin mahal, teman-teman. Nah, untuk lobster ukuran kecil itu sendiri biasanya dipanen setelah 6 bulan pemeliharaan. Sedangkan untuk lobster ukuran besar, kurang lebih itu 500 gram, itu perlu waktu 2 tahun pemeliharaan. Nah, dalam pemasaran sendiri, lobster itu terdapat 6 kelompok ukuran. Nah, ukuran-ukuran tersebut yang pertama itu ada lobster ukuran kecil, yaitu dengan ukuran 35-50 gram. Kemudian ada lobster ukuran medium 50-70 gram, lobster ukuran besar 70-90 gram. Kemudian ada lobster ukuran ekstra besar 90-120 gram. Ada ukuran XX yaitu 120-150 gram, dan ukuran jumbo yaitu lebih dari 150 gram. Nah, lobster yang dipanen itu sendiri kemudian dikirim harus dalam keadaan yang segar atau bugar, dengan kaki lengkap, sehat, dan tidak ada pergantian atau molting. Karena ketika lobster itu mengalami molting, maka karapasnya itu akan lunak dan daya tahannya lemah, sehingga saat transportasi itu peluang kematian itu lebih tinggi, seperti itu. Lobster dengan kualitas yang baik memiliki warna cangkang hijau kebiruan dan
responsif terhadap rangsangan. Itu bisa jadi salah satu indikatornya. Kualitas lobster itu dipengaruhi oleh yang pertama bagaimana cara penanganannya. Kemudian yang kedua terkait sanitasi dan hygiene saat penanganan, serta yang ketiga itu saat transportasi. Seperti yang kita ketahui, lobster mempunyai kulit luar keras yang tersusun dari zat kitin, yang menjadikan tubuh lobster ini terlindungi dari serangan hewan dan hewan lain maupun serangan penyakit. Akan tetapi nyata-nyatanya kulit yang keras ini tidak dapat dijadikan tolak ukur kesehatan maupun ketahanan lobster itu terhadap berbagai penyakit. Jadi berikut merupakan berbagai macam penyakit yang umum yang menyerang pada lobster itu sendiri. Jadi yang pertama ada epistilis. Jadi epistilis itu adalah mikroorganisme yang menempel pada permukaan tubuh lobster, di mana epistilis merupakan protozoa bertangkai yang tumbuh berkelompok sehingga memunculkan adanya struktur mirip kumpulan kapas pada kulit lobster. Jadi kalau untuk yang lobster terserang penyakit ini tidak akan menimbulkan masalah yang sangat serius, tetapi bisa menjadi sangat serius apabila mikroorganisme ini telah tumbuh menutupi insang daripada lobster ini yang berujung pada kematian lobster. Kemudian penyakit kedua adalah Temnosepala, di mana Temnosepala adalah cacing pipih berukuran kecil yang hidup pada insang lobster itu sendiri dan bertelur di sana. Di mana pada Temnosepala ini jika terinfeksi tidak menimbulkan bahaya yang sangat berarti. Akan tetapi hanya akan mengurangi nilai jual daripada lobster ini sendiri. Manusia memakan lobster yang mengandung Temnosepala tidak akan mengalami gangguan kesehatan apapun. Kemudian ada Thelohania. Thelohania merupakan penyakit ganas yang menimbulkan kematian pada lobster. Penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme parasit yang hidup pada tubuh lobster. Jadi pada lobster yang telah terjangkit Thelohania ini, resiko kematiannya akan menjadi lebih besar. Selain itu ada beberapa juga infeksi berupa jamur seperti Sapulechnia aquila pada telur lobster. Kemudian ada infeksi berupa keberadaan cacing jangkar pada tubuh lobster itu sendiri. Kemudian ada penyakit Aguleus foliaceus, di mana penyakit ini ditandai dengan timbulnya bercak merah pada tubuh lobster yang dapat menimbulkan kekurangan dan anemia. Jadi 6 penyakit tadi merupakan penyakit-penyakit daripada lobster itu sendiri. Jadi dari video tadi bisa disimpulkan banyak hal. Melihat potensi ekspor daripada lobster itu sendiri sangat berpotensi di Indonesia dan bahkan sudah dilakukan dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, bisa dikatakan bahwa potensi budidaya lobster di Indonesia sangat mungkin itu dilakukan, mengingat lobster yang sudah diminati oleh beberapa negara-negara seperti Jepang, Cina, Korea, Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa lainnya. Melihat hal tersebut sangat penting bagi kita untuk mempelajari penanganan yang tepat dan bagaimana cara mitigasinya dan bagaimana cara kuratifnya untuk menangani lobster yang terkena penyakit. Dan tentunya kita juga harus bisa memberikan suatu nilai tambah selain kita mengekspor bahan baku, bisa menambah nilai guna daripada lobster itu sendiri menjadi suatu seafood produk yang terbarukan yang bermanfaat bagi umat manusia. Nah, gimana teman-teman? Materi tentang penanganan pada lobster. Semoga materi yang kami dapat sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.